Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pembelajaran PPKN hari ini kita akan melanjutkan ke subbab dinamika pelanggaran hukum. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Kalian pasti sering mendengar peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan, kemudian pejabat negara yang melakukan korupsi, dan yang lainnya. Nah, hal itu adalah sebagian contoh dari pelanggaran hukum. Tapi, apa sih sebenarnya pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Jadi, ada kewajiban yang diingkari. Contohnya, pembunuhan adalah mengingkari hak hidup orang lain. Nah, pelanggaran hukum itu disebutnya perbuatan melawan hukum. Jadi tindakan seseorang itu tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang seseorang lakukan itu sebenarnya harus tahu apakah itu melanggar hukum atau tidak. Biar apa yang sering dilakukan itu tidak menjadi sebuah kebiasaan apabila ternyata hal itu melanggar hukum. Contohnya, kebiasaan tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Nah, itu sebenarnya si pelanggar tahu bahwa hal itu merupakan pelanggaran hukum, tetapi karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, jadi sudah seperti biasa saja. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Artinya, sudah menganggap bahwa itu sudah tidak berlaku. Kita sudah beralih pada hal yang baru. Nah, itu dianggapnya sudah tidak perlu diikuti lagi. Contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Di sini kalian bisa memperhatikan baik-baik. Apakah ada yang sering kalian lakukan? Dari salah satu ini, kalau misalkan sering kalian lakukan, berarti ini harus segera diubah atau harus segera diperbaiki dan tidak boleh dilakukan lagi. Pertama, dalam lingkungan keluarga diantaranya mengabaikan perintah orang tua. Ini yang utama ya. Jadi kalian sebagai siswa harus patuh atau tunduk pada perintah orang tua. Tidak boleh menentang atau tidak boleh melawan orang tua. Apabila tidak setuju dengan pendapat orang tua atau perintah orang tua, kalian bisa melakukan bicara dengan baik-baik dengan orang tua, mencari jalan terbaik atau solusinya, tidak dengan cara yang tidak baik seperti melawan orang tua. Kedua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak, nonton TV sampai larut malam, dan bangun kesiangan. Ini pasti merupakan sebuah aturan yang biasa dilakukan di keluarga. Bangun kesiangan pasti dimarahin oleh orang tua, nonton TV sampai larut malam itu juga tidak baik, apalagi menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah, di antaranya menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran. Nah, ini yang sering dilakukan biasanya. Tidak memperhatikan penjelasan guru. Akibat dari tidak memperhatikan penjelasan guru, biasanya ini berdampak pada
pelajaran yang diterimanya akan kurang. Yang kelima, berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. Di sekolah juga memiliki aturan, jadi harus tunduk atau patuh pada aturan tersebut. Kemudian, dalam lingkungan masyarakat, di antaranya mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita, bahwa main hakim sendiri masih sering terjadi di berita-berita, masih ada ya, bahwa main hakim sendiri itu tidak dibenarkan. Apapun masalahnya, yang terbaik diselesaikan adalah di kantor kepolisian. Yang keempat, mengonsumsi obat-obat terlarang. Kelima, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. Keenam, melakukan perjudian. Dan ketujuh, membuang sampah sembarangan. Itulah yang di dalam lingkungan masyarakat, perilaku-perilaku yang bertentangan dengan aturan. Kemudian ada yang dalam lingkungan bangsa dan negara. 1. Tidak memiliki KTP, padahal umurnya sudah sesuai dan harus memiliki KTP. Di saat umur sudah memasuki 17 tahun, berarti kita harus sadar, kita harus memiliki KTP dan kita harus membuatnya segera itu. Kedua, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 3. Melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. Masih banyak lagi tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan oleh hukum. Bisa kalian lihat di KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang keempat, melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. Nah, ini lebih kepada pemberontakan ya. Yang kelima, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum. Yang keenam, merusak fasilitas negara dengan sengaja, seperti vandalisme atau mencoret-coret tembok fasilitas negara. Kalau misalkan mencoret-coretnya itu merupakan sebuah seni dan sudah diizinkan, itu boleh saja. Tapi kalau misalkan ilegal, tidak ada izin, itu tidak diperbolehkan. Sama saja dengan merusak fasilitas negara. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Nah, sanksi-sanksi itu disesuaikan dengan norma-norma yang dilanggar. Kita harus melihat dulu norma apa saja yang dilanggar. Ada 4 norma yang akan dibahas. Yang pertama itu agama, kemudian kesusilaan, yang ketiga kesopanan, dan yang keempat hukum. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, Rasul atau Nabi, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Kalau di agama Islam berarti ini ada di Al-Quran dan kitab-kitabnya yang lainnya. Contohnya yang harus kita lakukan sesuai dengan norma agama adalah beribadah, tidak berjudi, dan suka beramal. Sanksinya apabila kita tidak melakukan, misalkan tidak melakukan ibadah, kita tidak suka beramal, dan kita bermain judi, maka akan memperoleh dosa. Tapi kalau misalkan kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala. Sanksinya itu bersifat tidak langsung. Artinya kita tidak merasakan sekarang apa yang menjadi sanksinya, tapi sudah dicatat oleh malaikat bahwa ada pahala dan ada dosa. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, berlaku jujur, menghargai orang lain. Apabila kita tidak melakukannya, sanksinya itu sama, tidak tegas. Karena hanya diri sendiri yang merasakan. Artinya saat kita melakukan ketidakjujuran ini, kita akan, misalkan kita tidak jujur kepada orang tua atau berbohong kepada orang tua, maka sanksinya itu kita yang ngerasain sendiri, seperti kita kayak merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Ketiga, norma kesopanan, yaitu pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat.
Artinya ada kesepakatan dari masyarakat mengenai kesopanan tersebut. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima sesuatu dengan tangan kanan. Sanksinya apabila tidak patuh pada norma kesopanan ini atau tidak melaksanakannya, yaitu tidak tegas sifatnya, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Misalkan seseorang atau ada anak yang berkata kasar, biasanya itu suka ada cemoohan. Oh, anak si itu cenderung anak yang nakal atau anak yang apa. Nah, itu sebut cemoohan. Bahkan bisa terjadi pengucilan atau dijauhi oleh masyarakat. Yang keempat yaitu norma hukum. Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Jadi ini dibuat oleh negara, norma hukum itu. Segala sesuatunya diatur oleh negara, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Contohnya, harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri, dilarang membunuh. Nah, itu ya. Jadi sanksinya itu tegas dan nyata. Tegas dan nyata artinya ada dan langsung dirasakan, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Nah, Selanjutnya ini adalah sanksi norma hukum yang tadi, tegas dan nyata. Yang dimaksud tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi sudah ada di dalam peraturan perundang-undangannya mengenai hal yang sudah diatur. Kemudian nyata. Nyata maksudnya adalah ada aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Jadi misalkan yang membunuh itu sudah diatur bahwa pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, itu nyata. Jadi benar ada. Nah, sesuai dengan pasal 10 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup ada hukuman pokok dan ada hukuman tambahan. Hukuman pokok ini terdiri dari dua. Yang pertama hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Jadi artinya hukuman seumur hidup itu selama ia hidup dan setinggi-tingginya itu 20 tahun dan hukuman sementara waktu. Yang kedua, hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Di sini berarti ada peran dari masyarakat atau semua warga negara bagaimana harus ikut andil dalam perlindungan dan penegakan hukum. Pertama, kita akan membahas kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk satu, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi, paham, kemudian diterapkan peraturan tersebut. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Kemudian, ada ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum. Jadi dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Satu, yaitu disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum pasti akan disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jelas ya, karena hukum dibuat untuk kebaikan bersama. Ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, terakhir mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.
Nah, ini adalah contoh-contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Di lingkungan keluarga, kita bisa memulainya di lingkungan yang paling kecil, ya, ke lingkungan keluarga. Satu, mematuhi perintah orang tua. Orang tua pasti menginginkan sesuatu, segalanya itu yang terbaik untuk anaknya. Jadi kita harus mematuhi perintah orang tua. Ibadah tepat waktu. Apalagi ibadah itu adalah kewajiban kita sebagai makhluknya Allah. Kita harus ibadah. 3. Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Harus tetap hormat mau ke yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Yang keempat, melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Misalkan, jam main malam itu dibatasi sampai jam 9. Berarti kalian harus mengikuti aturan tersebut. Jam 9 harus sudah ada di rumah. Selanjutnya, dalam kehidupan lingkungan sekolah. Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Ini yang paling penting. Kita harus sadari banyak peristiwa yang bisa kita lihat di TV maupun di media berita lainnya, bahwa sekarang terjadi pergeseran mengenai cara menghormati guru. Silahkan, Ibu harap kalian tahu bagaimana caranya menghormati guru. Misalkan pada saat pembelajaran daring ini ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada guru melalui WA atau melalui aplikasi lainnya, biasakan adab dan etikanya. Tidak langsung seperti kepada teman, apalagi menggunakan misalkan mau chat p. Nah, itu biasakan dengan salam karena kita orang yang beradab dan beragama. Yang kedua, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, tidak menyontek ketika ulangan, memperhatikan penjelasan guru, mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Yang ketiga, yaitu di lingkungan masyarakat. Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Bertugas ronda, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. Nah, ini yang biasanya terjadi, yaitu konflik dengan tetangga yang disebabkan oleh hal-hal kecil. Misalkan membuang sampah di depan rumah tetangga. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena itu berarti tidak menghormati tetangga kita, hingga akhirnya akan menimbulkan konflik. Yang keempat, dalam kehidupan lingkungan bangsa dan negara, seperti bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, memiliki KTP, memiliki SIM, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum, membayar pajak, dan membayar retribusi parkir. Nah, pajak dan retribusi parkir ini akan masuk ke dalam kas APBN dan APBD. Jadi apa yang kita bayar itu akan kembali lagi pada kita. Contohnya, kalian orang tua kalian membayar pajak dan hari ini kalian sekolah itu SPP digratiskan. Itu salah satu dari keuntungan kita membayar pajak. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian chat di grup maupun japri ke ibu langsung. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dan kita dapat mewujudkan sebagai warga negara yang baik dan cerdas, yaitu warga negara yang patuh pada hukum. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.